Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Hamba percaya kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus di ruangan di mana kami berada membuat si iblis tidak berdaya sama sekali untuk mengganggu konsentrasi kami. Pada hari ini kami akan merenungkan sebuah tema tentang berkat. Secara khusus kami akan belajar dari berkat yang Tuhan limpahkan kepada Abraham. Walau berbeda jenis dan jumlahnya, kami semuanya membutuhkan berkat. Roh-Mu yang kudus memberikan pencerahan agar mata rohani kami dapat melihat lebih jelas tentang hal ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dan diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Apa kabar saudara? Senang sekali bertemu di udara. Saya harap saudara ada dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, dan sukacita dimanapun berada, di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, sedang melakukan kegiatan tertentu, atau mungkin sedang dirawat di rumah sakit. Semoga program ini memberkati saudara, menemani di saat kesepian, menghibur di saat berduka, memberi semangat di saat lesu, memberi kekuatan di saat lemah, memberi visi dalam kegelapan perjalanan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Ada rupa-rupa berkat. Ada berkat kesehatan, berkat umur panjang, ada berkat kecukupan makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Ada banyak berkat Tuhan yang diberikannya bagi umat manusia. Menikmati cahaya matahari, menghirup udara secara gratis adalah juga berkat yang sering dilupakan manusia. Padahal tanpa matahari, tanpa udara, kita semua akan mati. Ada juga berkat yang sudah Tuhan berikan sebagai suatu berkat, tetapi kita tidak menyadarinya. Suatu pergumulan misalnya, boleh jadi adalah suatu berkat yang terselubung. Mungkin juga kita tidak dapat melihat berkat yang Tuhan sudah berikan karena mata rohani kita ditutupi oleh kedegilan hati kita sendiri yang terlalu mementingkan diri sendiri. Di antara berkat-berkat yang diberikan Tuhan, yang terbesar di antaranya adalah berkat keselamatan. Kita yang seharusnya mati oleh dosa dan pelanggaran kita, mendapat pengampunan penuh daripadanya. Yesus telah menjadi anak domba yang dikorbankan sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Ini adalah berkat rohani. Bagaimana tentang berkat jasmani? Pada titik ekstrim, ada dua pandangan teologi tentang hal ini. Ekstrim pertama adalah teologi sukses, yaitu pandangan bahwa kehidupan mengiring Yesus adalah suatu kehidupan yang penuh dengan keberhasilan secara jasmani. Ekstrim kedua adalah teologi penderitaan, yang memandang bahwa panggilan hidup pengikut Kristus di dunia ini adalah hidup menderita. Secara melankolis, mereka mengatakan dunia adalah tempat menangis, di sorga nanti senang. Umumnya, gereja yang memiliki pandangan pertama, yang menganut teologi sukses, akan lebih dipenuhi oleh jemaat dibandingkan dengan gereja yang memiliki pandangan kedua. Siapa yang suka datang ke gereja yang mengajarkan jemaatnya untuk menderita? Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apabila kita jujur, kita dapat mengatakan
bahwa tidak ada kehidupan yang sepenuhnya adalah keberhasilan, dan di sisi lain tidak ada kehidupan yang melulu diisi oleh penderitaan. Hidup ini diisi oleh keberhasilan dan kegagalan, oleh kesenangan serta penderitaan. Tetapi bagaimanapun keadaan kita pada satu waktu, Yesus mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Tuhan memberikan kepada kita lebih dari apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, bukan hanya hal-hal yang bersifat materi. Kesehatan kita, keluarga yang rukun misalnya, adalah berkat yang tidak dapat diukur dengan uang. Selain hidup berkelimpahan, Tuhan menjanjikan kita hidup yang damai dan sejahtera. Pergumulan boleh ada, tetapi sukacita selalu ada di hati. Sewaktu berada dalam penderitaan dan pergumulan, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Untuk melihat lebih jauh tentang berkat-berkat yang diterima orang percaya, mari kita belajar dari pola atau model berkat Abraham, bapa orang beriman. Saya ambil firman Tuhan sebagai bahan renungan kita dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9. Saya bacakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sihem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu, Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Dalam ayat 3 bagian akhir dikatakan, "Oleh karena Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Termasuk kita sekarang ini memperoleh berkat oleh karena Abraham. Berkat-berkat yang diterima Abraham dapat dipandang sebagai model dari berkat yang kita terima sebagai keturunan Abraham secara rohani. Pada waktu dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari tanah Haran, Abraham berumur 75 tahun dan namanya masih Abram, sedangkan istrinya bernama Sarai. 24 tahun kemudian, pada waktu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, namanya diubah Tuhan dari Abram menjadi Abraham, dan nama istrinya diubah Tuhan dari Sarai menjadi Sarah. Abraham berasal dari keluarga penyembah berhala di tanah Haran. Tuhan berjanji akan membuat Abraham sebagai bapa banyak bangsa, suatu janji yang sudah terwujud pada masa kini. Tuhan membangun kehidupan iman Abraham melalui pergumulan-pergumulan, dan Tuhan memberi pertolongan selalu tepat pada waktunya. Kesetiaan Abraham pada panggilan Tuhan serta keteguhan imannya telah membuat Abraham menjadi berkat bagi umat manusia dari generasi ke generasi. Abraham disebut sebagai bapa orang beriman.
kita akan belajar dari berkat-berkat yang diterima Abraham, agar kita juga boleh memperoleh berkat. Bukankah di tengah pergumulan hidup ini, kita membutuhkan berkat-berkat Tuhan? Ada amin saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Berkat-berkat itu sesungguhnya tersedia berlimpah dalam perbendaharaan Tuhan. Ada dua hal yang terjadi sebelum Abraham menerima berkat berlimpah dari Tuhan. Yang pertama, Abraham mendengarkan panggilan Tuhan. Dan yang kedua, ia meresponi panggilan itu dengan langkah iman. Mari kita lihat yang pertama. Abraham mendengarkan panggilan Tuhan. Abraham dilahirkan dan dibesarkan di tengah keluarga penyembah berhala. Pastilah kehidupan seperti itu amat jauh dari kehidupan damai sejahtera. Pastilah kehidupan masyarakat di tanah Haran diselimuti oleh awan kelabu nafsu kedagingan, perseteruan, dan kebencian. Dewasa ini juga ada banyak tanah Haran di dunia ini, di mana manusia menyembah berhala modern seperti uang dan kekuasaan. Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan tanah Haran, berangkat ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Tuhan juga meminta kita meninggalkan dunia lama kita, dunia kedagingan, keangkuhan, kebencian, perseteruan, mabuk anggur, dan nafsu kedagingan. Meninggalkan kehidupan lama bukan sesuatu yang mudah. Meninggalkan kebiasaan buruk tidak gampang, tidak semudah membalik telapak tangan. Yang kedua, tentang langkah iman. Abraham mendengarkan panggilan Tuhan dan ia menjawab panggilan itu. Abraham dalam menjawab panggilan Tuhan tidak banyak bertanya kepada Tuhan. Misalnya, ke negeri mana ia akan berangkat, berapa lama perjalanannya, dan bagaimana kondisi keamanan sepanjang perjalanan. Andai kata ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini, mungkin ia tidak akan jadi berangkat. Abraham memang tidak mengetahui negeri kemana dia akan berjalan. Tetapi satu hal diimaninya, Tuhan yang memanggilnya adalah Tuhan yang setia akan janjinya. Ia percaya bahwa Tuhan akan menuntunnya ke negeri yang baik. Ia percaya bahwa Tuhan akan melindunginya sepanjang perjalanan, dan ia percaya Tuhan memenuhi semua kebutuhannya. Untuk meninggalkan hidup lama kita perlu melangkah dengan iman dan bukan dengan akal atau pikiran. Sesudah meresponi panggilan yang ia terima dari Tuhan dengan langkah iman, mulailah kehidupan Abraham dilimpahkan Tuhan dengan berkat-berkat. Berkat apa saja yang Abraham terima? Pertama, berkat keamanan perjalanan hidup dalam lindungan Tuhan. Ketika ia meninggalkan negerinya, meresponi panggilan Tuhan, belum ada jalan raya, saudara. Belum ada rel kereta api dan alat angkutan. Abraham dan rombongannya harus menembus hutan belukar dan padang gurun. Tuhan yang memanggilnya, dan Tuhan bertanggung jawab memelihara keamanan Abraham dan keluarganya dari gangguan binatang buas seperti singa, beruang, ular, dan kalajengking, serta gangguan alam yang ekstrim seperti angin ribut, panas terik, dan dinginnya cuaca. Berkat kedua, berkat dalam usaha dan pekerjaan. Abraham berhasil dalam usahanya karena Tuhan memberkatinya. Ketika ia berbagi wilayah peternakan dengan keponakannya Lot, Lot memilih terlebih dulu. Abraham mendapat wilayah yang secara tampak mata kurang subur, tetapi Tuhan memberkatinya sehingga daerah yang tampaknya kering itu menjadi daerah yang subur. Abraham berhasil dalam usaha. Berkat ketiga, berkat menjadi keluarga yang besar. Pada waktu mendengar janji Tuhan bahwa ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa dan keturunannya banyak seperti bintang di langit, Abraham menerimanya dengan iman. Secara akal budi, hal itu adalah mustahil. Karena Sarah sudah mati haid, berarti ia tidak bisa melahirkan lagi. Bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi
Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Keturunan Abraham bukan saja anak cucu dari garis keturunannya sendiri dari satu generasi ke generasi lain, tetapi setiap orang yang percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus telah terhisap sebagai anak-anak Abraham secara rohani. Dari sebuah penelitian yang pernah diadakan di Amerika, anak cucu orang benar sebagian besar menjadi orang-orang benar yang takut akan Tuhan dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam kehidupan mereka, secara nyata, Tuhan menggenapi janjinya dalam Mazmur 1, Mazmur 37, Mazmur 112, Mazmur 127, dan Mazmur 128. Silahkan nanti baca sendiri apa berkat-berkat yang ada dalam Mazmur-Mazmur itu. Sebaliknya, keturunan orang yang tidak takut akan Tuhan akan menjadi borok atau benalu di tengah masyarakat. Pada paruh pertama abad ke-18, hidup seorang hamba Tuhan terkenal bernama Jonathan Edwards. Ia menikah dengan seorang gadis yang takut akan Tuhan, dan kemudian mereka dua menjadi misionaris di India. Pada masa yang sama, hidup pula seorang ateis bernama Max Jukes yang menikah dengan sesama orang ateis. Setelah beberapa generasi, terlihat nyata perbedaan di antara kedua keluarga tersebut. Dari keluarga Edwards, penginjil itu, lahir 13 orang rektor, 65 orang profesor, 3 orang senator di Amerika Serikat, 30 orang hakim, 100 orang pengacara, 60 orang dokter, 75 orang perwira angkatan darat dan laut, 100 orang penginjil dan pendeta, 60 orang penulis terkenal dalam disiplin ilmu masing-masing, 1 orang wakil presiden Amerika Serikat, 80 orang pemuka masyarakat, dan 195 orang alumnus universitas yang menjadi gubernur dan menteri. Tak seorang pun dari 1.394 orang keturunan mereka yang didata memboroskan dan menjadi beban keuangan negara walau 1 sen pun. Sebaliknya, dari keluarga Jukes, orang ateis itu, lahir 310 orang yang mati sebagai gembel, 150 orang penjahat, 7 orang pembunuh, dan 100 orang pemabuk berat. Selain itu, hampir separuh keturunan mereka menjadi pelacur, dan 540 orang keturunannya menjadi beban negara, memboroskan keuangan negara tak kurang dari $250.000. Berkat keempat, berkat memiliki nama yang harum. Nama yang harum adalah suatu berkat. Orang yang memiliki nama harum berarti tidak bercacat dan bercela. Ya, tentu tidak ada seorang yang murni tidak bercela. Bapak Abraham saja ada beberapa kali tersandung. Tetapi seorang benar, manakala ia tersandung, manakala ia terjatuh ke dalam dosa, ia segera minta ampun pada saat menyadarinya dan tidak akan mengulanginya kembali. Seorang benar tidak saja memiliki nama harum pada waktu ia masih hidup, tetapi juga ketika ia sudah lama meninggal. Abraham adalah contoh nyata tentang hal ini. Berkat kelima, ia menjadi berkat bagi orang lain. Jika seorang percaya diberkati oleh Tuhan, itu tidaklah dimaksudkan untuk dinikmatinya sendiri. Tuhan menginginkan agar ia yang terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan akan menjadi penyalur berkat pula bagi orang-orang lain. Berkat yang dialirkan akan menyalurkan berkat baru yang segar, ibarat air yang akan tetap segar bila ia mengalir. Tetapi apabila ia tidak menyalurkannya, berkat itu akan tergenang seperti air lautan mati. Lama-lama berkat yang tidak disalurkan akan membusuk dan bahkan menjadi racun bagi si penerima berkat dan bagi orang lain juga. Menjadi penyalur berkat adalah suatu jabatan istimewa yang diberikan Tuhan bagi setiap orang percaya. Menjadi penyalur berkat tidak berarti harus menjadi orang kaya. Berkat yang kita salurkan bukan hanya dalam bentuk materi. Segala bentuk ungkapan kasih sayang yang tulus merupakan berkat yang besar nilainya masa sekarang ini. Dunia sedang mengalami kekeringan kasih.
Hal ini dapat kita saksikan di kota-kota besar yang hidup semakin tenggelam dalam jeratan materialisme atau hidup kedagingan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kelima berkat yang kita bicarakan itu tadi diterima oleh Abraham, dan saya percaya merupakan model berkat yang diterima juga oleh orang-orang percaya. Ada satu ayat firman Tuhan yang menarik dari Kejadian 12 ayat 3, di mana Tuhan berkata kepada Abraham, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Tuhan memberkati suatu negeri apabila di negeri itu ada orang-orang percaya yang takut akan Tuhan. Kita bisa menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini di negara-negara di mana Injil diberitakan secara luas, misalnya di Korea Selatan dan Singapura. Kedua negara tersebut bertumbuh pesat sejalan dengan meningkatnya kegiatan pemberitaan Injil di tengah masyarakatnya. Seorang saja pun dari anak-anak Allah akan dijaganya seperti memelihara biji matanya. Ketika Tuhan memutuskan untuk membinasakan Sodom dan Gomora, Tuhan menyelamatkan Lot, orang benar itu. Apabila ada 10 orang benar, Sodom dan Gomora tidak dihancurkan Tuhan. Apalagi kalau ada 100, 1000, atau puluhan ribu orang percaya di suatu negeri, pastilah negeri itu akan diberkati Tuhan dengan limpahnya. Hal ini pula yang menjadi kerinduan kita bersama untuk memberitakan Injil sampai pelosok kota-kota dan desa-desa terpencil, agar tempat-tempat tersebut juga ikut menerima berkat Tuhan dalam suatu kehidupan yang damai dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasa dijamah oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga menyadari dosa saudara, hidup tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, ampuni hamba yang berdosa ini. Sungguh-sungguh kusadari dosaku Tuhan. Aku mohon pengampunanmu. Aku rindu pimpinan Tuhan dalam perjalanan hidup ke depan ini. Bagi saudara yang sedang sakit, saya undang untuk meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati pada penyakit saudara, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Seturut dengan firman-Mu Tuhan Yesus, dalam sebuah pekabaran Injil, ada kuasa mujizat termasuk penyembuhan. Tuhan Yesus, jamah setiap saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Sembuhkanlah mereka. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang karena perbuatan mereka yang sangat melukai hati saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, tolong lawat saudara yang punya akar pahit luka jiwa. Saudara kami tidak punya kemampuan mencabutnya, tetapi Engkau Yesus sanggup. Tolong cabutkan akar pahit itu. Haleluya. Amin. Akhirnya, hamba berdoa untuk seluruh pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka secara keluarga dan pribadi. Berkati pekerjaan, usaha dan studi mereka. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Trangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.